بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, mendana, sukadana yang dirahmati Allah, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah, lek kalam makin nabi kelum rebu. Alhamdulillah kita kembali bersilaturahmi sambil kita merayakan Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, kurang lebih 3-4 bulan yang lalu di tempat yang sama, Tian juga hadir di tengah-tengah pelunggu. Waktu itu acara apa ya? Nuzul Quran ya. Di sini kita bicara tentang Al-Quran. Dan alhamdulillah malam hari ini kembali kita bertemu dalam rangka memperingati lahirnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kabar ibu-ibu? Sehat? Sehat kantong. Ya, guyup Pak. Harus tetelu sehat niki. Sehat lahir, sehat batin, lamun kantong kosong, pinang masih. Nggih pinang pemda. Nah, mudah-mudahan teteluna niki sehat di kita semua. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, izinkan malam hari niki tiang menguraikan hikmah Maulid Nabi kurang lebih setengah jam. Dan di setengah jam niki nanti di akhir sesuai dengan apa yang harus kita lakukan dalam Maulid niki, kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi kita. Dia mau ajak pelunggu berselawat nanti. Mau kira-kira Bapak Ibu? Ya. Man shalla alaihi salatan wahidah, kata Rasulullah. Barang siapa berselawat kepadaku satu kali saja dia berselawat. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya 10 kebaikan. Wa khutat anhu asru khati'atin, dan dia akan dihilangkan dalam kehidupannya itu 10 kebahu asru darajatin. Kemudian kepadanya akan diangkat derajatnya 10 derajat bagi orang yang mau berselawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, para jemaah sekalian, bagi siapa yang berselawat 4 malaikat langsung sujud di hadapan Allah.
Siapa malaikat yang 4 yang bersujud kepada Allah? Pertama, malaikat Jibril. Begitu Bapak Ibu mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, langsung 4 malaikat ini sujud di hadapan Allah dan berdoa. Ingat, kalau malaikat berdoa kira-kira diterima apa enggak doanya? Ya. Kalau malaikat berdoa, insya Allah doanya akan diterima. Malaikat yang pertama Jibril, begitu mendengar umat Nabi Muhammad berselawat kepada nabinya, malaikat Jibril langsung sujud dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya memohon kepadamu, bagi hambamu, bagi hambamu yang berselawat kepada kekasihmu Muhammad, untuk nanti di yaumil hisab dia tidak akan melewati siratal mustaqim. Jadi kita didoakan supaya lolos dari jembatan siratal mustaqim. Ibu-ibu, jembatan siratal mustaqim itu besar apa kecil? Di mana lihat? Ada siratal mustaqim di Skedana? Tidak ada. Ya, kecil sekali. Bagi orang yang banyak dosanya semakin kecil. Tapi bagi orang yang besar, banyak pahalanya, dia besar. Nah, bagi kita yang banyak berselawat, mungkin seperti jalan bypass, lebar, dan bisa kita cepat melewatinya. Itu malaikat yang pertama mendoakan kita. Lalu malaikat yang kedua, malaikat Mikail. Begitu mendengar umat Nabi Muhammad berselawat, lalu dia sujud dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan saya memohon kepadamu, ampunkan segala dosa orang yang berselawat kepada kekasihmu. Jadi malaikat Mikail itu mendoakan kita supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Lalu yang ketiga yang berdoa, bersujud ketika kita berselawat, yaitu malaikat Israfil. Adik-adik, malaikat Israfil itu tugasnya apa? Meniup sangkakala. Dia nanti akan berdoa, bersujud kepada Allah. Ya Allah, saya mendoakan, izinkan saya mendoakan orang-orang yang berselawat kepada kekasihmu Muhammad, agar dibuatkan dia rumah dan kebun di surga. Jadi kita didoakan supaya punya rumah, punya kebun di surga. Boleh di dunia kita tidak usah punya kebun, tapi nanti di surga kita punya kebun. Lalu yang terakhir, malaikat Israel, para jemaah sekalian. Malaikat Israel itu begitu mendengar orang berselawat, dia bersujud kepada Allah dan berdoa, Ya Allah, izinkan saya memohon kepadamu, mendoakan orang yang berselawat kepada nabimu ini untuk saya cabut nyawanya, sebagaimana cara saya mencabut rohnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu dahsyatnya manfaat dari berselawat ini para jemaah sekalian. Bahkan satu-satunya perintah Allah kepada manusia yang Allah sendiri mengerjakannya, ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang sering kita baca, ya, sering dibaca. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Apa tulisannya? Wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu kepada Nabi agar mendapat keselamatan dan kesejahteraan. Jadi kalau Allah perintah kita sholat, Allah tidak ikut sholat. Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak ikut berpuasa. Allah perintahkan kita berhaji, Allah tidak ikut berhaji.
Tetapi ketika Allah perintahkan kita berselawat, Allah dulu yang berselawat dengan para malaikatnya. Kemudian yang berikutnya para jemaah sekalian, kalau sholat kita, puasa kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa diterima, bisa tidak oleh Allah. Tetapi kalau selawat kita pasti diterima oleh Allah, ya. Tidak pakai ditimbang-timbang, langsung diterima pahala selawat kita. Maka oleh karena itu, dalam rangka kita merayakan Maulid, yang paling penting banyak kita lakukan adalah banyak-banyak berselawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tetapi sebelum kita berselawat 10 menit saja atau 15 menit yang menyampaikan sedikit. Pertama, bagi kita yang ahli sunnah wal jamaah, merayakan Maulid ini hampir kalau boleh dihukumkan wajib. Kita wajibkan diri kita. Meskipun orang lain mengatakan ini tidak benar, ini tidak baik, ini bid'ah, ini sesat, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tetapi sesungguhnya akal nurani dan pikiran kita mengatakan bahwa kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW ke alam semesta ini bukanlah kelahiran yang biasa-biasa saja. Tapi beliau adalah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dia itu ciptaan Allah yang paling mulia dan paling agung. Karena mulia dan agungnya itu, maka kita harus merayakannya. Yang kedua, kita juga sering mendengar atau membaca di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sesungguhnya saya menciptakan Muhammad itu adalah rahmat bagi sekalian alam. Jadi Nabi Muhammad itu rahmat. Apa nama rahmat? Kasih sayang Allah kepada seluruh alam ini. Nah, karena dia rahmat, maka Allah turunkan lagi firman-Nya di dalam surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan fadilah, dengan karunia, wa birahmati, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang disebut dengan kul bifadlika, karunia itu adalah ilmu atau Al-Quran, sedangkan yang disebut dengan wa birahmatik, rahmat niki adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ayat ini kita disuruh bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita bergembira? Seperti yang kita lakukan malam hari ini. Kita merayakan Maulid itu dengan 3 cara. Pertama, kita membaca surah-surah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita tahu siapa sesungguhnya Nabi Muhammad itu. Sebab kalau enggak, besok anak cucu kita tak kenal. Nanti yang dikenal siapa? Justin Bieber. Yang dikenal siapa? Ayu Ting Ting. Yang dikenal siapa? Arya Saloka, Aldebaran. Yang dikenal siapa? Thomas Arya. Thomas Arya. Tidak kenal siapa itu Nabi Muhammad. Fotonya tidak ada, filmnya nggak ada, wajahnya tidak pernah kita tahu. Nah, kalau tidak dengan cara-cara begini kita memperkenalkan Nabi kita, maka pada saatnya nanti akan hilang tokoh kefiguran Nabi kita, kalah sama figur-figur lain.
Ya. Bahkan sekarang ini orang lebih mengidolakan. Kalau orang jadi presiden misalnya, kayak Pak Jokowi sekarang jadi presiden, banyak orang menghamba kepada Pak Jokowi karena dia jadi presiden. Banyak pemujanya di mana-mana. Seolah-olah bahkan ada yang menyandingkan antara Nabi Muhammad dengan Soekarno, mengatakan lebih hebat mana Soekarno daripada Nabi Muhammad. Dia bilang Soekarno lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Itu karena ketidaktahuan dia tentang siapa sosok yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal para jemaah sekalian, dulu dalam riwayat Abu Daud, bukan Abu Daud, Nabi Daud alaihi salam pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, nikmat apa yang paling kecil yang Kau ciptakan kepada makhlukmu?" Lalu Allah menjawab, "Nafasmu." Jadi nafas kita ini adalah nikmat terkecil yang Allah berikan kepada makhluk hidup. Padahal bagi kita, nafas ini adalah nyawa. Kenapa nafas kita adalah nyawa? Mohon maaf, bahasa Sukadana nafas ini tiap Nabi. Saya bau sini dia berembok semenit. Tiang upah 100.000. Dedek berembok semenit. Menit 2 menit berembok 1 juta. Kira-kira menit berembok semenit 2 menit berbeda? Mati. Gim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebegitu pentingnya nafas dalam kehidupan kita, Allah katakan itulah nikmatku yang terkecil yang aku berikan kepada makhluk hidup. Lalu Nabi Daud bertanya lagi, kalau demikian nikmat terbesar yang kau berikan kepada makhluk dan alam semesta ini apa ya Allah? Lalu Allah menjawab, nikmat terbesar itu adalah aku ciptakan bagimu dan lahir di tengah-tengahmu adalah seorang nabi bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtana finnar ma khalaqtana fil jannah ma khalaqtana fid dunya. Kalau bukan karena engkau Muhammad, saya tidak akan menciptakan surga. Kalau bukan karena engkau Muhammad, saya tidak akan ciptakan dunia ini. Kalau bukan karena engkau Muhammad, saya tidak menciptakan kehidupan ini. Dalam sebuah hadis qudsi. Jadi begitu luar biasanya Nabi Muhammad. Lalu dengan mentang-mentang kita sandingkan dengan sosok Soekarno, tidak pantas. Kita menyandingkan belian gajah ke Cemiong. Yang kedua, belian gajah ke Cemiong. Yang apa nih beli gajah ini kan? Ayo, apanya yang besar gajah? Apa? Ada yang lebih besar dari gajah apa? Apa yang lebih besar dari gajah? Kandangnya, betul. Ya. Jadi yang lebih besar dari gajah adalah kandang. Jadi demikian mulianya baginda Rasulullah di hadapan kita, maka wajib hampir kalau boleh dikatakan kita menghukumkan diri kita mensyukuri lahirnya baginda, kita bergembira lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengungkap-ungkap, mengagung-agungkan sirah-sirah beliau untuk kita teladani dalam kehidupan kita. Lalu kita banyak berselawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian, lalu untuk apa baginda diutus oleh Allah? Salah satu kewajiban, salah satu misi yang dibawa oleh Rasulullah kepada kita sekalian adalah innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus salah satunya untuk menyempurnakan akhlak kita semua. Memang akhlak kita nggak bagus, betul. Di zaman jahiliyah kehidupan seperti binatang.
Amun lahir bina semate talat hidup-hidup kanggo. Kalau kita mau istri orang senina dengan melele itu dah kanggo berhubungan kanggo, enggak ada masalah. Yang penting suka sama suka, jadi. Lembe sedi rurung baru masih. Zaman dulu, zaman jahiliyah. Karena enggak ada nabi, akhlak begitu buruk. Nah, sekarang 1500 tahun baginda Nabi kita menjaga akhlak itu. Tetapi sekarang pun juga gara-gara banyak orang mengharamkan maulid, mulai orang akhlaknya juga sudah tidak karu-karuan. Mohon maaf, bija-bija pelunggung merboncengan di nama memakin ada sepeda motor, dedek yang rapat-rapat. Nah, merboncengan makin kan saling marah dengan sinak semama. Ya itu tidak boleh. Ya itu akhlak. Jadi menentukan iman tidak iman seseorang itu adalah dengan melihat akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan, kata Rasulullah, ahsanul khuluqan. Yang sempurna imannya seorang mukmin itu bisa kita lihat dari bagaimana akhlaknya. Para hadirin sekalian, salah satu akhlak Rasulullah yang wajib kita contoh, beliau adalah orang yang sangat jujur. Maka dikenallah dia dengan sebutan Al-Amin, orang yang jujur. Makin nikah yang namanya jujur barang langka, barang mahal. Pemerintah jarang jujur le rakyatnya. Rakyat edah jarang jujur le pemerintahnya. Tentu apa ndek? Ini contoh. Pemerintah jarang jujur le rakyat, makin selalu dengan takut tervaksin, takut terswab, takut PCR. Kadang-kadang pemerintah tidak jujur. Kenapa orang harus divaksin? Kenapa harus diswab? Kenapa harus PCR? Kadang-kadang tidak mau jujur. Karena ada hal-hal lain di belakang itu semua sehingga lahir kebijakan tidak jujur. Dimanfaatkan rakyat untuk bisnis dan lain seterusnya. Kemudian rakyat juga tidak jujur sama pemerintah. Contoh, kalau mulai pilkada, mulai pemilihan bupati, pemilihan gubernur, kadang-kadang mohon maaf kita tidak jujur. Datang sekit dengan Pak pilih kan, tidak kepeng, saya terima. Jemaah begitu karib 2 jelo pemilihan datang lain. Datang Pak Ahmad, Pak pilih itu pilih. Pilih kepeng, sabia 100. Aneh pilih. Nggih doang. Lema pas jelo pencoblosan, serangan pajar datang pilih. Karublah. Kiri-kiri sampai dicoblos. Sekat 1 sampai karublah. Pilih terus tak ada lengkap nih. Pilih tak bohong. Dua kita bohong. Maka lahirlah pemimpin orang-orang yang menjadi pejabat yang sekarang. Karena dia dipilih dengan cara tidak jujur, maka dia juga akan melakukan hal yang tidak jujur kepada kita. Maka jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan DPR, salahkan diri kita. Kalau masyarakat sudah zolim, sudah mulai curang, tidak jujur, tidak amanah seperti Rasulullah, maka akan lahir pemimpin-pemimpin yang tidak aman. Ini akibat. Jangan salahkan pemerintah, salahkan diri kita. Salah diri. Terus yang kedua, akhlak Rasulullah, para jemaah sekalian. Kalau Rasulullah misalnya dalam kehidupan rumah tangga, lamun empoh senina di Rasulullah, Nabi bahasa, ya Humayrah, wahai si merah delima, ya empoh senina. Lamun empoh anak napa nih? Ya qurrata ayun. Membahasnya suka dana, buah hati kembang mata. Diangkat Tuhan penunggu ke, buah dempos senina demarak ni bapak-bapak. Apa ni dempos senina?
Apa ni dempoh? Lamun lek dasan agung si tau dia kana laik dia waktu yang sekolah di dasan agung tau yang dua. Munaran Hadijah si dempoh hijau neletis benar. Munaran Aminah apa ni tempoh? Hidup. Ya unik. Padahal nama Aminah itu nama ibunda Rasulullah. Maka berubah jadi ibu. Sebenarnya tidak sama mana. Lamun nara aran muzaki wajib ditempuh. Aku ditempuh. Jet. Bagus-bagus aran muzaki jet jaring. Kan? Terus apa yang dah unik? Panggilan-panggilan kesayangan niki adalah teladan dari Rasulullah. Coba sekali-kali bapak-bapak untuk adalah panggil, halo yang, oh ini kena ibu ina lebalik, kira-kira ina berbeda. Apa ni tumben lalu? Tunin terus kan? Aramilin waktu yang macam si dia paling si dia Allah semaman. Awas kena tumben lalu. Ya, pas kali 12 dia bilang mulai miring udah dia kena semaman terus. Ini bahaya balik. Sekenuan juga Nabi kalau memanggil anaknya Qurrata ini. Wahai si buah ate kembang mata. Nah, peluru sami empoh biji jari peluru dah dendek. Anak dia lain. Kanak pun dilempoh. Empoh aran solah-solah. Munaran-aran saya baru-baru akil Mubarak tilain. Ya, Mubarak tilain. Dia empoh si lain-lain. Dia ada jejalek bahasa dia jejalek bahasa belum. Ini jejalek niki bahasa dengan lain. Ya. Apalagi 5 amr niki paling lenging. Wajib munararan Muhammad niki tepuh kabut. Munararan Hamdan penyo ini. Mana artis-artis niki kan lagi marah niki sina rubah aran. Solah aran ya. Marah Suyara. Ayu ting ting ni kinde, ayu ting ting aran. Nurrahayu apalah gitu kan. Lalu dipanggil ayu terus membeda dengan nama aran ting ting ini kan. Yang jawab ayu ting ting, ayu ting tong kan. Ya. Karena ibu baju soal. Jadi para jemaah sekalian, contoh-contoh marah niki diajarkan oleh Rasulullah kepada kita sekalian. Kemudian yang kejujuran yang kedua antara suami dengan istri. Dulu malam yang mengikuti maulid disampaikan oleh salah seorang tuan guru. Dia cerita ada seorang tuan guru. Cerita Pak tuan guru ini. Karena bilang kelem suku ngaji tuan guru niki. Mone mulai telat tulis. Samula kahisa boleh ngaji. One mulai jam 10, jam 11 boleh ngaji. Keketuaan si sebini dia balik. Yo. Maka ada telah tulis Pak Tuan Guru. Ya dulu keketuaan jemaah ni kilik pengajian. Okay. Terus malam kedua tiba-tiba boleh jam 11. Yo. Maka semakin telat baik dulu, angka semakin luwek dengan berketuaan. Ternyata para jemaah sekalian, Tuan Guru niki yang merari desa lain. Lalu si takut oleh senina ada berusaha nulek bilang malam meskipun telat. 5 jam 12 jam sekit pokok semula kulek wah. Sokok telem. Lalu dari senina ada saat baca. Selesai macam-macam wah, itulah jam sekit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya maka lelah lalu buan kakak iya keluar mengaji malam ni. No tak mengaji, tu jangan berketuan doang. Jadi kelar boleh adik. Nanti
Ya kebanding sih dia. Bagus. Kebanding terus si Senin. Ilalah ternyata ilalah main itu di Senin aja. Nah, sopok malam. Wah ngaji marah ini. Lalu rujuk Senin sahaja. Saking lelah ketindoan. Kelolosan Lembang. Ngasih wah subuh wah terang. Kupuh. Pasang kere, pasang kelangi, pasang subar, seberani ulek main. Dia sempat kaca pokok jauh. Salah sini jauh ulek. Ulek. Tap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita seseninan aku melah senina. Aneh. Makanan lema ulek. Ada seluwi pengajian. Dua leman udin senina. Pira gak pengajian biar. Telur 4 jam dengan ketua gue. Terus meta kemana? Di kemana? Masih di kemana? Besorban ini. Baru bersadar. Sekarang besorban ini ikutan sendiri. Gara-gara itu jujur sendiri. Salah sini jemput para besorban tetap sendiri. Sini semuanya. Coba kita lihat kaca dulu. Kita darat tadah terus akhirnya bersiap aja Senin gara-gara itu jujur jadi bahaya nih sama hati-hati nih udah milih badan angen gini nih kira-kira eneng bagus udah bengak udah tuh ya ini jujur nih Mber, anda jujur aku nyebut maraton guru si baru. Arah nyebut. Jadi jujur niki membuat kita tenang. Timbang telekat, timbang berbohong. Sering yang sampaikan orang berbohong itu ini berbohong sekali, menuah sekali berbohong. Kedua, ketelu, keempat akan diikuti oleh kebohongan seterusnya. Maraton guru si baru. Ngerbohong terus, lekap. Ini bertubi-tubi lekap. Ini tidak mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pelunggu juga sesebini jujur. Kepet, tebet 100.000, misalnya dia cukup. Atau misalnya berlebihan, duit lalu kakak. Simpan dulu lemak kado malik. Ini ben 100 bis, ben 1 bis, ben 1 juta bis, ben 2 juta bis, bingung semua terus. Ya milik apa? Ya kan untuk beli nasi, beli beras. Padahal kadang beli macam-macam. Itu tidak jujur sama suami. Nah itu para jemaah sekalian, salah satu akhlak kita di antara hubungan suami dan istri. Suami jujur kepada suami, istri jujur kepada suami, insya Allah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Ini para jemaah sekalian. Nah, berikutnya para jemaah sekalian, akhlak Rasulullah, akhlak yang perlu kita contoh dari Rasulullah, akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah itu pertama tawadhu, rendah hati. Ditekankan sombong, karena sombong itu hanya sifat Allah. Manusia tidak boleh. La tusaqir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, dengan congkak dan mengangkat kepala. Ditekankan, itu hanya sifat Allah. Lalu yang kedua, punya rasa malu. Nah ini kisah mulai berkurang. Rasa malu orang untuk berbuat maksiat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia sudah mulai buntur, sudah mulai berkurang. Banyak contoh para jemaah sekalian, ya. Sehingga banyak kasus-kasus penipuan, ya. Kasus pelecehan dan seterusnya karena rasa malu mulai hilang. Tidak malu misalnya korupsi, tidak malu berbuat
zina, tidak malu berjudi, bahkan ditambahkan, ya, ditambahkan. Hal-hal meraniki sampunan kita hindari karena kita mencintai Rasulullah, maka kita ikuti Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah sunnah. Ya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, menghidup-hidupkan sunnahku, berarti dia mencintai aku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'iya fil jannah, nanti bersama dia aku di surga. Wah, luar biasa. Kita akan bersama Rasulullah di surga kalau kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Ada salah satu sunnah Rasul yang jarang kita pakai, terjemah sekalian. Sunnah Rasul yang jarang kita pakai itu, Rasulullah kalau tidur sama istrinya satu selimut. Nah, kiri-kiri pelungguh buat berselimut, satu selimut di atas mama, senina. Panas ini, mbak memang kira tutup lain. Padahal lain bajang, repet baik, marah anak biaran magnet tentang salamu tempel. Nani wawan berdua anak telumpat, usang tuh lain tutup kamu tidur tuh. Suruh semama lebaran sabinu tertidur. Dikekang Rasulullah lamun tinduk bareng seninana satu selimut. Cara Rasulullah. Terus yang kedua, menemani Rasulullah bareng mandi, saling siram, saling sabunin, saling bersiap. Pelinggiwan saling sabunin. Ini kesemua munin. Nah, coba ini, amun buah bersiap. Kalau emak bersiap, misalnya kecinan inan kanak, ayat dan adik, gue itu bersiap nih, nanti mandi bareng-bareng teh. Insya Allah kan bersiap. Jadi kenang-kenangan terus. Nah, jadi obat bersiap ini berme, mandi bareng-bareng. Nah, itu. Ini sunnah. Sunnah Rasulullah yang berikutnya, mohon maaf, ini yang banyak juga sudah mulai hilang. Kita dilarang makan, minum, berdiri. Ambil Mataram jadi contoh yang sebut. Kenapa? Karena di Mataram niki zaman makin tiba-tiba datang budaya. Lalu mengundang kita begawe dengan ndek disediaan kursi. Apa ini? Spending party. Jadi makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, sambil jalan, sambil ngobrol. Yes, ini disebut sih dengan makin ini spending party. Lagu ini yang setanding party. Setan ada party. Itu menurut setan. Kenapa demikian? Rasulullah melarang kita makan dan minum berdiri karena dari sisi kesehatan tidak boleh. Para jemaah sekalian, lamun dikirang mohon maaf beser, nanti orang beser dikit, girang menek, ya sering kencing, itu karena banyak minum berdiri. Kalau kita minum berdiri, air yang kita minum itu langsung ke kantong kemih, tidak dia mengalir ke urat-urat yang lain, bahaya, merusak kantong kemih. Itu yang membuat, mohon maaf, kita yang laki suka kelenjar prostat. Kelenjar prostat kita naik karena kekurangan cairan. Kenapa kurang cair? Padahal kita banyak minum. Karena kita minum sambil berdiri, maka dia langsung keluar. Tidak sehat bagi kesehatan kita. Makan juga sama. Dengan toh lain, para itu teman-teman sambil bukan bikin nabi ini. Sapi, bebek, oh nih jarang dia. Nane iya sih kebudayaan. Dibudayakan kita dengan istilah spending party, makan berdiri. Tiang insya Allah sampai hari ini kalau diundang pesta di gedung di hotel, lamun dengan spending party wassalam dia langsung dia pamit tulis balik kemangan di balik ini. Nah jadi itu contoh-contoh akhlak Rasulullah yang harus kita ikuti dan sekarang mulai luntur dalam kehidupan kita para jemaah sekalian. Nah ini barangkali sedikit mengenai sirah Rasulullah untuk kita teladani, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.